Menyenangkan orang gampang, yang ahli masak kirimi tonggonya pakai masakan, mesti seneng itu. Ya, kalau ada orang ngidam kok pengen masakan tertentu, niatkan gitu ya, tak masak no, biar seneng dia. Itu amalan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa mengalahkan pahala tahajudmu. Mungkin tahajudku gak khusyuk, tahajudku mungkin banyak riya, banyak ujub, banyak sum'ah dan lain sebagainya. Ada satu Habib di Pasar Kliwon, Solo. Boleh cerita lagi. 3 Habib ini, yang 2 sudah meninggal, yang 1 masih hidup. Semoga panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin, mudah-mudahan panjang umur. Nah, ini 3 Habib ini, yang 2 ahli majelis, yang 1 ya biasa, normalnya manusia kerja. Ya ke majelis kalau malam Jumat, tapi bukan tiap hari. Yang 2 tiap hari ke masjid dan ke majelis. Nah, yang 1 ini yang ke majelisnya cuman malam Jumat, artinya di event-event tertentu, meninggal dunia. Yang meninggal dunia. Besok malamnya 2 sahabatnya yang ahli majelis ini, 1 diantaranya mimpi. Ya, mimpi ketemu temennya yang sudah meninggal dunia. Masalahnya temennya yang meninggal dunia ini ekonominya lemah, pakaiannya biasa-biasa saja, amalnya ya amal orang awam, bukan amalnya ulama, bukan, amalnya biasa-biasa saja. Tapi dalam mimpi itu kok pakai jubah kebesaran, seger, senang luar biasa, dan tampak pangkatnya sangat tinggi. Maka ditanya dalam mimpi itu, ya, kamu kok seperti ini luar biasa, gimana di alam barzah sana? Oh, senang, nikmatnya luar biasa. Lah, ini amalmu apa? Ini kok bisa kamu dapat pangkat tinggi? Amalmu apa? Jawabannya adalah, amalku yang menyebabkan aku dapat nikmat seperti adalah tiap hari menyenangkan kamu. Tiap hari saya duduk menghibur hatimu. Ya, ini amal saya yang paling tinggi. Makanya kalau ada kiai, ustadz, habib suka duduk, kelihatannya amalnya duduk. Kadang-kadang kita anggap, apa itu amal kok cuman duduk. Tapi duduknya bukan sembarang duduk, idhalus surur, menyenangkan hati tamunya, menyenangkan hati orang lain, menghibur orang-orang yang lagi susah. Yang seperti ini afdhal amal yang paling utama. Dan inilah yang harus kita ajarkan ke diri kita dan keluarga kita, senengkan orang. Kadang menyenangkan orang itu ya diamalkan oleh almarhum mertua saya, putranya Habib Anis, Habib Ali bin Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Almarhum mertua saya ini setelah meninggal dunia banyak yang kehilangan, dari bibinya, ya, sepupunya. Karena salah satu amalannya sederhana, tiap hari keliling ke rumah saudara-saudara dan temannya, cuma nanya, masak apa? Ya, hari ini masak apa? Dijawab, masak ini, taicipinya, diicipi, wah enak masakannya, sehingga yang masak itu seneng. Yang masak itu seneng, nunggu pengen besok diambil lagi. Jadi keliling tiap hari nanya, masak apa? Masak apa? Masak apa? Kelihatannya sederhana. Lah kita ini dimasakno bojo gak tau nakok. Tak iso nyeneng hati bojo. Udah dimasakno lap gitu aja. Ya, gak pernah ngomong, masakannya enak. Ajib ini masakannya luar biasa, lanjutkan. Restoran manapun kalah sama masakanmu. Seneng gak hatinya? Seneng. Nyeneng hati, sederhana. Tapi pahalanya luar biasa. Lakukan amalan-amalan yang begini, kelihatannya di mata manusia kecil, tapi enggak kecil di mata Allah Ta'ala. Lah, buat apa Allah buat pohon macam-macam itu, buat apa? Makanya kalau kita ini dikasih semua ini kok merasa enggak senang, kan ya kebangetan tuh ya. Hidup di dunia melek
delok uwit kok gak iso seneng, lihat pohon gak bisa seneng. Itu Allah ciptakan untuk menghibur kamu, kok kamu gak senang kan? Kurang ajarnya luar biasa. Laut biru Allah ciptakan untuk menghibur kamu, lah kok gak dinikmati, kan kurang ajarnya luar biasa. Allah kasih itu yang namanya pegunungan untuk menghibur kamu, kok kamu gak iso senang, maka kurang ajarnya luar biasa. Oh diseneng no sama Allah kok gak senang, bahkan masih nanya urip kok kaya gini, urip kok kaya gini, hidup kok semacam ini, hidup kok seperti ini, padahal dirinya udah dikelilingi oleh banyak kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nyopir dari Solo sampai ke sini, tampak lelah atau biasa saja? Seger, alhamdulillah. Kenapa saya seger? Karena saya pengen nyeneng hatinya Gus Tajul. Gus Tajul. Ini kalau yang undang bukan Gus Tajul nggak berangkat saya. Iya, nggak berangkat. Gus Tajul yang undang. Beb, ini sahabat saya. Oh siap. Jadi sahabatnya tawasul sama Gus Tajul. Selesai masalah. Niat saya mau ngajar enggak, nyeneng hati, menyenangkan hati. Kalau tidak, tadi di Tawangmangu minum kopi hujan gerimis enak, ya nikmat, mie godok ya hujan gerimis, lagi asik-asiknya. Saya hampir lupa tadi itu, maksudnya lupa jam. Lu, masya Allah jam 6 ini ya. Dari Solo lewat Tawangmangu ngontrol bangunan sebentar ya. Niatnya cuman seruput kopi lah, tapi karena hujan ya buat mie godok. Mie godok hujan kan rasanya enak, akhirnya lupa waktu. Jam 6 maghrib itu, mau maghrib kurang berapa menit baru jalan dari Tawangmangu saya. Jadi kalau menurut GPS nyampe sini udah jam 10 lewat. Terus saya bilang sama GPS-nya, hoax kamu ya, hoax. Alhamdulillah bisa ke rest area dulu ya, bisa mampir di rest area dan lain sebagainya. Sampai sini tadi sebetulnya jam 9.20-an, cuman GPS-nya tadi mengarahkan saya lewat belakang, jadi nggak tembus. Lu kok kali gitu ya, nggak tembus ya, terus muter-muter ke depan situ. Alhamdulillah nyampe juga. Maka jangan jadikan GPS itu syekhmu. Orang kalau yang syekhnya GPS, syekhnya Google ya, nanti gitu muter-muter itu. Maka syekhnya harus Pak Polisi ya, pakai pengawalan. Nah itu betul kalau di jalan, insya Allah jalannya benar dan cepat, itu baru betul. Atau ada gate-nya, orang yang udah biasa jalan. Kalau urusan jalan di muka bumi butuh orang yang awal, yang paham, lebih cepat. Apalagi jalan ke langit. Langit itu lika-liku yang luar biasa. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bimbing para sahabatnya, sahabat bimbing tabi'in dan seterusnya, sampai sekarang turun temurun dikirimkan guide ya, tapi guide jannah yang bawa kita ke surga. Orang-orang yang udah dipertontonkan surga kepadanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir itu kan. Nanti kamu bisa melihat tuh alam akhirat itu. Kalau dengan ilmu yakin itu bisa melihat alam akhirat, sampai melihat dengan ainul yakin, hakul yakin. Dah itu bahasnya bab ihya, panjang lebar. Simple saja pokoknya, seneng hati orang lain senangkan, hatimu senangkan. Jangan pernah ngumbar sumpek. Kesana ngomong sumpek, kesana ngomong sumpek, kesana ngomong sumpek. Kamu sumpek nulari sumpek. Naudzubillah min dzalik. Udah sumpek kok ngajak orang lain ikut sumpek. Mari jamaah sumpek rahimakumullah. Ya naudzubillah min dzalik. Saya tuh senang dengan ilmunya pos ronda. Teman-teman saya yang di pos ronda itu nggak ada yang sumpek, padahal masing-masing punya sumpek. Begitu masuk pos ronda, ojo bahas sumpek, betul ya? Udah ngobrol, makan kacang, pisang goreng ya, kacang godok, kacang rebus dan lain sebagainya. Seneng masing-masing, lelahnya hilang karena nggak bahas sumpek, pengen nyenengkan. Yuk kita senengkan orang lain, orang tua kita, ya kakak adik kita, kemudian sahabat kita, teman kita, murid kita, guru kita, senangkan hatinya. Kalau hatinya kita senangkan, kita akan disenangkan oleh Allahnya. Allah akan menyenangkan hati kita dunia akhirah. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Gak usah banyak-banyak, yang penting hatimu
Alhamdulillah. Yang penting hatinya senang. Karena kalau kebanyakan kamu gak bakal senang. Dari maghrib sampai sekarang. Saya kan memantau live streaming tadi kan ya. Dari maghrib sampai sekarang kan harus segera diakhiri ya untuk menikmati yang harus dinikmati. Biar yang masak juga senang. Jadi semuanya senang. Alhamdulillah, waktu saya kembalikan pada Gus Tajul Mafakhir untuk dilanjutkan kegiatannya. Satu yang paling penting, pesan almarhum ayah saya untuk saya, senang no hatimu. Hatimu jadikan senang dan biasakan menyenangkan orang lain. Nanti banyak tuh kisahnya para wali. Hidupnya hanya menyenangkan orang, menyenangkan orang. Hasilnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau mau menyenangkan orang gampang. Yang ahli masak kirimi tonggonya pakai masakan, mesti seneng gitu. Ya, kalau ada orang ngidam kok pengen masakan tertentu, niatkan gitu ya, tak masak no, biar seneng dia. Itu amalan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa mengalahkan pahala tahajudmu. Mungkin tahajudku gak khusyuk, tahajudku mungkin banyak riya, banyak ujub, banyak sum'ah dan lain sebagainya. Tapi kalau nyeneng no hati nih, insyaallah yang diseneng nolak dongakno, moga-moga swarga ya. Padahal kita riya, padahal kita ujub, padahal kita sum'ah. Tapi doanya mukmin buat mukmin yang lain itu manfaat. Itulah amalan yang diajarkan oleh para auliya musholihin, diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nyeneng no hati nih, insyaallah yang diseneng nolak dongakno, moga-moga swarga ya. Padahal kita riya, padahal kita ujub, padahal kita sum'ah. Tapi doanya mukmin buat mukmin yang lain itu manfaat. Itulah amalan yang diajarkan oleh para auliya musholihin, diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.